Wonosobo berdiri di bawah Yayasan Al-Asy'ariyah yang saat ini dibina oleh Kiai Haji Abdurrahman Asy'ari SHI MPDI. SMA Takhasus Al-Quran Wonosobo memiliki visi unggul dalam mutu, berperilaku Qur'ani, dan berwawasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Agung Nugroho. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Sehat. Tetap jaga kesehatan karena sekarang ini cuaca masih ekstrim ya. Apalagi kalian santri-santri anak pondok harus jaga kesehatan. Oke, sebelumnya saya akan mempresensi kalian dulu. Saya panggil satu-satu ya. Yang pertama, Afifah Khoiriyah hadir. Ainaya Khairunisya hadir. Aisyah Dwi Hapsari hadir. Amalia Habibah, Anissa Dwiyanti, Cindy Aprilia. Oke anak-anak, pada minggu yang lalu kita telah belajar menganalisis teks biografi mulai dari struktur, kemudian kaidah, kebahasaan, kemudian menganalisis hal-hal yang menarik dari teks biografi. Nah, kemarin juga kita sudah sepakat hari ini kita akan menulis teks biografi dari tokoh yang kalian idolakan gitu ya. Dan pada minggu kemarin juga kalian sudah observasi terkait siapa tokoh yang akan ditulis pada hari ini. Maka hari ini kita akan belajar tentang KD 4.14 yaitu menyusun teks biografi. Nah, dari KD tersebut tujuan pembelajarannya kalian diharapkan bisa mendefinisikan tentang pola penyajian teks biografi, kemudian menganalisis peristiwa, kemudian menguraikan hasil analisa data dan informasi tentang unsur-unsur biografi, dan yang terakhir menulis teks biografi tokoh dengan memperhatikan isi, gitu ya. Sebelum kita melanjutkan berdiskusi untuk menulis teks biografi nanti secara berkelompok, akan saya buat asesmen diagnostik dulu untuk menentukan siapa yang menjadi tutor sebaya. Jadi nanti dari penilaian itu, jadi penilaian ini tidak mempengaruhi nilai kalian nanti di dalam tugasnya, hanya untuk menentukan siapa yang akan menjadi tutor sebaya. Oke, siap? Untuk soalnya nanti akan saya tampilkan di sini, silakan nanti dikerjakan. Baik, anak-anak, di depan sudah ada 3 pertanyaan untuk asesmen diagnostik. Silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan kepada saya. Oke, setelah saya memeriksa asesmen diagnostik kalian, ada 5 anak yang mengerjakan pertanyaan yang sudah ditampilkan tadi dengan secara sempurna. 5 anak tersebut adalah Afifah, kemudian Iis, Ulin, Diva, dan Viana. 5 anak yang saya sebutkan tadi bertugas menjadi tutor sebaya ngajari teman-teman kalian yang belum sempurna dalam mengerjakan asesmen diagnostik. Nanti akan dibagi kelompok, 5 anak ini yang menjadi ketua kelompok. Paham ya? Oke anak-anak, sebelumnya saya akan memperlihatkan kepada kalian
gambar-gambar tentang tokoh, silahkan kalian amati gambar-gambar berikut. Oke? Yang pertama, gambar siapa? Iqbal Ramadan. Yang kedua, gambar siapa? Ahmad Tohari. Dan yang ketiga, gambar siapa? Gusmus. Oke, yang pertama, Iqbal Ramadan. Siapa sih Iqbal Ramadan itu? Artis, aktor. Siapa lagi? Penyanyi, musisi. Keren ya. Muda, berprestasi, terkenal, ganteng kayak saya. Dari Iqbal Ramadan kira-kira apa yang patut dicontoh dari Iqbal Ramadan? Pendidikannya. Bagaimana pendidikan Iqbal Ramadan? Bagus. Hah? Pintar dan ganteng, dapat beasiswa juga ya. Di mana? Di luar negeri, kuliah di luar negeri, begitu ya. Udah pintar, ganteng, berbakat, prestasi. Pak Agung banget. Yuk, kemudian yang kedua. Yang kedua adalah Ahmad Tohari. Siapa yang tahu Ahmad Tohari? Penulis. Dia penulis novel, kemudian juga cerpen, terkenal ya. Beliau juga pernah datang ke SMA kita, SMA Tahasus Al-Quran Tercinta. Kemudian yang terakhir siapa tadi? Siapakah Gusmus? Siapa? Siapa? Pendakwah, kiai kita semua. Selain kiai, Gusmus itu juga seorang sastrawan. Dia juga menulis puisi. Selain menulis puisi, sastrawan, dia juga pintar melukis. Jadi dia bakat seninya itu tinggi sekali. Nah, dari Gusmus kira-kira hal apa yang patut diteladani dari Gusmus? Karyanya itu Gusmus itu terkenal dengan karya dengan tema percintaan dan religius. Jadi karyanya Gusmus itu baperi. Bahasa baperi itu apa kalau bahasa Indonesianya? Sanggup membawa perasaan kita, gitu ya. Kalau yang dari Ahmad Tohari, kira-kira yang perlu dicontoh apa? Ahmad Tohari, apa? Karyanya, dia pintar menuliskan karya-karya dari lingkungan sekitar. Oke, terima kasih. Baik, setelah kalian mengamati foto-foto tadi, kemarin kalian sudah membuat atau mencari siapa tokoh idola kalian, dan kalian juga sudah mengobservasi tokoh-tokoh idola kalian. Silakan setelah ini dari 5 anak tadi kemudian dibagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang, diketuai oleh 5 anak yang menjadi tutor sebaya. Silakan kalian diskusikan siapa yang akan kalian tulis, siapa tokoh siapa yang akan kalian tulis. Kemudian kalian diskusikan bersama-sama, dan walaupun pekerjaan kelompok, tetap menulisnya satu-satu individu. Setiap individu menuliskan tugasnya di dalam buku dan dikumpulkan nanti, gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak? Oke.
apa judulnya? Oh, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Siapa kalau Abdurrahman Wahid itu biasanya panggilannya siapa? Oke. Struknya yang kamu tanyakan tadi itu realisasi itu maksudnya adalah penegasan ulang dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi yang kamu tuliskan pada struktur peristiwa. Jadi kesimpulan atau penegasan ulang. Paham ya? Gimana? Mau saya lihat dulu. Nah, dalam menulis itu lebih baik menggunakan ejaan yang bagus atau bahasa baik dan benar. Jadi seandainya kamu mau menuliskan kata asing itu bisa bahasa Inggris atau bahasa luar selain Indonesia ya, termasuk bahasa daerah, misal bahasa Jawa. Itu ada tekniknya, boleh, tapi dengan cara memiringkan tulisan ya, keterangan bahwa itu kata-kata asing ya, bahasanya lebih diperbaiki lagi. Oke, lihat caranya. Oke, jadi kaidah kebahasaan dalam teks biografi itu kan memiliki ciri-ciri. Misal salah satunya konjungsi waktu, lah itu bisa digunakan untuk menghubungkan antar kalimat supaya tidak terputus kalimatnya ya. Jadi ditambahin konjungsi waktunya. Kemudian strukturnya pada orientasi ini perkenalannya juga yang lebih lengkap. Orientasi kita mengenalkan ada tokoh, namanya siapa, kemudian berasal dari mana, kemudian latar belakangnya seperti apa untuk masuk kepada peristiwa-peristiwa yang akan diceritakan di teks biografi. Itu ya, paham? Baik anak-anak, dari pekerjaan kalian nanti akan ada indikator penilaian tentang hasil proyek teks biografi kalian. Indikatornya adalah yang pertama, kesesuaian dengan struktur teks biografi, yaitu yang pertama ada orientasi, kemudian peristiwa dan reorientasi. Kemudian kesesuaian teks biografi yang kalian buat dengan kaidah kebahasaan. Kemudian bagaimana kalian menuliskan hal-hal yang menarik. Gitu ya. Paham? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke. Dari hasil pekerjaan kalian sudah saya amati, semua pekerjaan kalian bagus-bagus semua. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Nah, tapi saat saya mengamati kalian tadi ada koreksi yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia yang baik, yang dan benar. Memang kalian sudah menggunakan bahasa Indonesia, tapi karena mungkin kalian tidak terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka saat kalian menulis menjadi kesulitan. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, dari teks biografi yang sudah kalian tulis, kira-kira hal apa yang bisa kalian dapatkan saat belajar teks biografi? Ya, pengalaman tokoh, mengetahui pengalaman anak. Oke, betul sekali. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang teks puisi. Oke, kita akan menganalisis puisi dari ciptaan guru-guru SMA Taharus Al-Quran. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada banyak salah kata, saya mohon maaf, entah itu sengaja maupun tidak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku guru pamong mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah mengucapkan selamat atas perjuangan Anda sudah sampai tahap ini.
sukses selalu untuk Anda sebagai mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Purwokerto kelompok 2 khususnya kelas B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Semangat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.